hati-hati, politisi pelin-pelan kayak Narji ini berbahaya. Dia bisa mengatakan merah hari ini, besok dikatakan hijau. Hari ini dikatakan hijau, besok bisa putih. Itulah politisi pelin-pelan ala Narji. Nah, itu satu sisi kepelin-pelanan seorang komedian yang mempunyai wawasan politik yang cetek. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam opini ini saya tidak terlalu serius karena saya sedang membicarakan seorang komedian atau pelawak yang bernama Narji. Narji ini salah satu personil dari kelompok pelawak Decagur. Tapi saya lihat masing-masing personelnya, Narji, Denny, kemudian Wendy, kayaknya sudah jalan masing-masing. Dan masing-masing kelihatannya sudah mulai tertarik masuk ke partai politik. Sebagai contoh, Denny Cagur masuk ke Partai Amanat Nasional. Saya tidak tahu ini, kenapa komedian tertarik masuk partai? Apakah mereka hanya menjadi vote getter, penarik suara saja, atau mereka mempunyai minat ke masalah politik? Kalau semakin banyak komedian masuk ke politik, mungkin dunia politik kita akan lucu, mungkin ya. Yang sekarang lucu menjadi semakin lucu dan mengemaskan. Nah, kalau kita bicara mengemaskan, tolong lihat wajah Narji. Postur wajahnya sangat mengemaskan. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kurus alias lebar. Ya, itulah Narji. Nah, saya tidak mau body shaming. Nah, Narji ini luar biasa. November 2021 dia sempat ngeprank Partai Demokrat. Bahkan salah satu pengurus dari Partai Demokrat mengatakan, kita menunggu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono datang dari Amerika, kemudian kita akan memberikan KTA, kartu tanda anggota Partai Demokrat, kepada Narji Cagur. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dasar pelawak, dasar komedian, ternyata ini hanya prank yang dilakukan Narji Cagur ke Partai Demokrat. Karena sebulan kemudian, tepatnya akhir Desember, awal Januari, Narji justru berlabuh di Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Bahkan KTA-nya, kartu tanda anggotanya, diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku. Nah, ini menarik dalam politik ini. Ya, tidak ada yang salah, tapi inilah politik penuh dengan tipu, tip sani, tipu sana, tipu sini. Dan Partai Demokrat sudah tertipu dengan komedian bernama Narji. Saya tidak tahu apakah Narji ini mempunyai kemampuan pengetahuan politik sehingga dia bergabung di partai politik, atau sekedar membawa dagelan ke partai. Nah, dagelan ini jelas terlihat pada statement akhirnya Narji. Dasar pelawak yang pelin-pelan, yang nggak tahu arah, yang nggak mempunyai sikap politik yang jelas, tiba-tiba dengan didampingi oleh fungsionaris partai PKS, dia mengatakan menyesal pernah mendukung Jenderal Dudung Abdurrahman dalam penurunan baliho Rizik Syihab bulan November tahun 2020. Aduh, ini Narji ini ya, pelin-pelan gitu, dan udah nggak jelas gitu deh.
Saya ingat dengan berbagai komponen artis ibu kota waktu itu, Narji gegap gempita mendukung langkah Pangdam Jaya waktu itu, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, pada saat beliau menghancurkan dan menurunkan baliho Rizik Syihab yang mengotori ruang publik di Jakarta. Betapa dulu dia cengengesan di depan kamera, infotainment, bahwa dia mendukung langkah Jenderal Dudung. Sekarang berbalik. Jadi mulutmu harimau. Bagaimana rakyat mau percaya dengan mulut Narji kalau dia pelin-pelan seperti ini? Saya hanya minta kepada konstituen Narji yang mungkin di daerah Tangerang Selatan, hati-hati. Politisi pelin-pelan kayak Narji ini berbahaya. Dia bisa mengatakan merah hari ini, besok dikatakan hijau. Hari ini dikatakan hijau, besok bisa putih. Itulah politisi pelin-pelan ala Narji. Nah, itu satu sisi kepelin-pelanan seorang komedian yang mempunyai wawasan politik yang cetek. Nah, sisi yang lain, ini jelas terang benderang menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memang satu sisi dengan kelompok-kelompok Bani Kadruniyah Petamburan alias FPI. Mereka rupanya juga kebakaran jenggot pada saat baliho-baliho di Jakarta diturunkan oleh aparat dari Kodam Jaya waktu itu. Nah, sekarang jelas. Jadi ada blessing in disguise dari omongan ngacok seorang komedian yang masuk partai politik. Di sisi lain ini orang pelin-pelan, di sisi lain dia secara tidak sadar menunjukkan bahwa PKS memang satu barisan dengan FPI, HTI, orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mengusik ideologi kebangsaan kita. Kemarin-kemarin hanya samar-samar. Kayak seperti buang angin, suaranya kedengaran tapi bentuknya tidak kelihatan. Nah, sekarang dengan statement dari orang pelin-pelan yang bernama Narji Cagur ini terlihat dengan jelas muncul di permukaan bahwa PKS memang satu barisan dengan FPI. Jadi siapapun yang tidak bersetuju terhadap penurunan baliho Rizik Syihab yang terlalu berlebihan menguasai ruang publik Jakarta, saya pastikan mereka adalah kelompok-kelompok Bani Kadruniyah yang tidak mencintai NKRI. Jangan dibantah, sudah terang benderang. Tapi ini tidak apa-apa. Ini sikap politik mereka, ini kita bisa melihat dengan jelas di pihak mana mereka berdiri. Nah, sekarang tugas kita kaum nasionalis harus merapatkan kekuatan, merapatkan barisan untuk menghadapi kelompok kecil yang tidak terlalu mencintai NKRI ini. Mereka hanya numpang hidup di negeri ini, tapi tidak mencintai negeri ini. Ini orang-orang yang durhaka, warga bangsa yang durhaka. Ini menurut saya. Jadi kembali ke pelin-pelannya seorang Narji, nggak penting lah, nggak pengaruh. Ini kan Narji ini dalam perpolitikan nasional kan kroco ya, nggak punya pengaruh apapun. Dan saya jelas berani berdebat dengan anak bau kencur yang masuk partai politik ini. Jadi menurut saya meskipun tidak mempunyai pengaruh apa-apa, tapi yang jelas saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa hati-hati terhadap politisi yang pelin-pelan. Esok dele, sore tempe. Bisa berubah setiap waktu tergantung kepentingannya apa. Nah, ini jelas terang benderang ditunjukkan oleh komedian Narji Cagur. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Narji Cagur. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru atau pencerahan atau mungkin perspektif baru bagi kita semua dalam melihat
peta perpolitikan di Indonesia. Terakhir, saya selalu mendoakan Anda selalu sehat bersama keluarga tercinta dan orang-orang terdekat Anda. Untuk itu, jangan pernah lupa menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.